Pernikahanku batal karena calon suamiku anak pemuka agama. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara kerja yang cukup formal di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Ruangan besar itu dipenuhi dengan suara percakapan para tamu, dentingan gelas, serta suara musik instrumental yang mengalun lembut di latar belakang. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, menelusuri barisan meja yang tertata rapi dengan dekorasi elegan. Disinilah pertama kali aku bertemu dengan Mas Dika. Aku mengenalnya secara tidak sengaja saat aku hendak mengambil segelas jus di meja prasmanan. Saat tanganku hampir menyentuh gelas, tiba-tiba ada tangan lain yang juga meraih gelas yang sama. Aku terkejut dan spontan menarik tanganku, lalu mendongak melihat siapa pemilik tangan itu. Seorang pria berdiri di hadapanku, mengenakan kemeja biru muda yang terlihat rapi dengan dasi hitam yang melengkapi penampilannya. Wajahnya tenang, dengan sorot mata yang ramah dan senyum tipis yang terasa begitu tulus. "Maaf, silakan duluan," katanya dengan suara lembut. Aku tersenyum canggung. "Oh, tidak apa-apa, silakan saja." Dia mengambil gelas itu, tetapi kemudian justru memberikannya kepadaku. "Untuk kamu saja," katanya lagi, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Aku menerimanya dengan ragu. "Terima kasih." Setelah insiden kecil itu, aku pikir pertemuan kami hanya akan berakhir di sana. Namun, aku salah. Ternyata, dia adalah salah satu pembicara dalam acara ini. Aku baru menyadarinya saat dia naik ke atas panggung, memperkenalkan dirinya sebagai Dika, seorang manajer proyek dari perusahaan mitra yang bekerja sama dengan tempatku bekerja. Selama dia berbicara, aku tidak bisa memungkiri bahwa caranya menyampaikan materi begitu menarik. Suaranya tenang dan penuh keyakinan, seakan-akan dia benar-benar memahami dan mencintai pekerjaannya. Sesekali dia melontarkan candaan yang membuat hadirin tertawa, termasuk aku. Usai presentasinya, aku kembali ke meja dan melanjutkan acara dengan kolega-kolegaku. Namun, entah bagaimana, Mas Dika kembali menghampiriku saat sesi istirahat. "Bagaimana? Apa presentasiku membosankan?" tanyanya dengan nada bercanda. Aku tertawa kecil. "Tidak, justru menarik. Aku suka caramu menjelaskannya. Santai, tapi tetap informatif." Dia tampak lega. "Syukurlah kalau begitu. Aku memang berusaha agar tidak terlalu kaku." Percakapan itu pun mengalir begitu saja. Kami berbicara banyak hal, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga kehidupan pribadi. Aku mengetahui bahwa dia adalah sosok yang rendah hati dan memiliki selera humor yang baik. Dia juga sangat perhatian, selalu mendengarkan dengan penuh minat ketika aku berbicara. Seiring waktu, kami semakin sering bertemu, baik dalam acara kerja maupun di luar itu. Setiap pertemuan dengannya selalu terasa menyenangkan. Aku mulai menyadari bahwa aku menyukai perhatiannya, caranya memperlakukan orang lain dengan baik, serta kedewasaannya dalam menghadapi berbagai hal. Perasaan itu semakin tumbuh ketika dia mulai menunjukkan ketertarikannya padaku. Dia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi dari cara dia memperlakukanku, aku tahu bahwa dia peduli lebih dari sekadar teman. Dia sering mengirimi pesan hanya untuk memastikan aku sudah makan atau menanyakan bagaimana hariku. Dia juga selalu berusaha meluangkan waktu untuk sekadar bertemu dan berbicara. Pada suatu malam, saat kami berjalan di taman setelah makan malam bersama, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Dinda, aku merasa nyaman saat bersamamu. Aku suka cara kita berbicara, cara kita memahami satu sama lain. Aku ingin hubungan kita lebih dari sekadar teman atau kolega kerja. Aku ingin kita mencoba sesuatu yang lebih serius." Aku terdiam sejenak,
merasa hatiku berdegup kencang. Aku juga merasakan hal yang sama, tetapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku menatapnya dan berkata, "Aku juga merasa nyaman bersamamu, Mas. Tapi, aku ingin kita menjalani ini dengan perlahan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam sebelum mengambil keputusan besar." Dia tersenyum. Aku mengerti, dan aku tidak keberatan menunggu. Yang penting, aku tahu bahwa kita punya perasaan yang sama. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Aku merasa bahwa Mas Dika adalah orang yang tepat untukku. Aku yakin bahwa kami bisa saling melengkapi. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tidak tahu bahwa ada tantangan besar yang menanti di depan. Tantangan yang akan menguji seberapa kuat perasaan kami. Hari itu, untuk pertama kalinya, Mas Dika mengajakku ke rumahnya. Aku merasa gugup, tapi juga bersemangat. Aku ingin mengenal keluarganya lebih jauh, terutama karena dari cara Mas Dika bercerita, keluarganya adalah orang-orang yang sangat religius dan disegani di lingkungannya. Aku mengenakan gamis panjang berwarna pastel dan hijab sederhana, berharap bisa memberikan kesan baik pada mereka. Kami tiba di sebuah rumah besar dengan halaman luas yang dihiasi tanaman hijau rapi. Rumah itu tampak sangat bersih dan terawat, mencerminkan kedisiplinan penghuninya. Di depan pintu, seorang wanita parubaya dengan wajah lembut namun berwibawa menyambut kami. "Assalamualaikum, Bu," kata Mas Dika dengan nada hangat. "Waalaikumsalam, Nak," jawab ibunya sambil tersenyum, meskipun sorot matanya segera tertuju padaku, menelisik dengan halus tapi penuh arti. Aku segera memberi salam dan menundukkan kepala dengan sopan. "Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, saya Dinda." Ibunya mengangguk, tetap tersenyum, tapi aku bisa merasakan ada sedikit ketegangan di antara kami. "Waalaikumsalam, Dinda. Silakan masuk." Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang terasa begitu nyaman. Dindingnya dihiasi dengan kaligrafi Arab yang indah, serta beberapa foto keluarga yang terpajang rapi. Suasana di dalam begitu tenang, nyaris terasa seperti masjid kecil. Aku bisa mencium aroma kayu cendana yang samar-samar menguar di udara, menambah kesan damai di rumah itu. Tak lama, kami dipersilakan duduk di ruang tamu. Seorang pria berwibawa dengan janggut putih tipis masuk ke ruangan, mengenakan baju koko putih dan sarung dengan sorban tersampir di bahunya. Aku segera tahu bahwa ini adalah ayah Mas Dika, Pak Haji Arif. "Jadi, ini Dinda?" Suaranya dalam dan berwibawa, tapi tidak mengandung kehangatan seperti suara Mas Dika. Aku segera mengangguk dan tersenyum sopan. "Iya, Pak. Senang bisa bertemu dengan Bapak." Pak Haji Arif mengangguk kecil tanpa balasan kata-kata yang ramah. Tatapannya tajam, seperti sedang meneliti sesuatu dari dalam diriku. Aku mulai merasa sedikit tidak nyaman, tapi aku berusaha tetap tenang. Mas Dika, yang duduk di sampingku, tampak mencoba mencairkan suasana. "Dinda ini rekan kerjaku, Pak. Kami sering bekerja dalam proyek yang sama. Selain itu, dia juga punya banyak ketertarikan dalam hal-hal sosial dan pendidikan, mirip seperti nilai-nilai yang Bapak selalu ajarkan." Aku mengangguk, mencoba menambahkan, "Saya memang suka berkegiatan sosial, Pak. Beberapa waktu lalu, saya ikut mengajar anak-anak di komunitas literasi." Pak Haji Arif hanya mengangguk pelan. "Bagus," katanya singkat, sebelum kembali menyesap tehnya. Aku bisa merasakan bahwa percakapan ini tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, meyakinkan bahwa mungkin mereka hanya butuh waktu untuk mengenalku lebih jauh. Namun, semakin lama pembicaraan berlangsung, semakin aku merasa bahwa ada jarak tak kasat mata antara aku dan keluarganya. Ibu Mas Dika lebih banyak diam, hanya sesekali menanggapi dengan senyum tipis. Pak Haji Arif, di sisi lain, mulai menanyakan hal-hal yang lebih pribadi. "Keluargamu berasal dari mana, Dinda?" tanyanya.
Saya lahir dan besar di kota ini, Pak. Orang tua saya juga menetap di sini. Pak Haji Arif mengangguk lagi. Keluarga kalian aktif di kegiatan keagamaan. Aku terdiam sejenak, berusaha menyusun jawaban yang tepat. Aku memang berasal dari keluarga yang beragama, tapi tidak seketat keluarga Mas Dika. Ayah dan ibuku selalu mengajarkan nilai-nilai Islam, tapi mereka lebih santai dalam praktiknya. Kami berusaha menjalankan ajaran agama, Pak, jawabku dengan hati-hati. Pak Haji Arif mengangguk pelan, tapi dari ekspresinya, aku tahu bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskannya. Aku bisa merasakan bahwa dalam pikirannya, aku masih belum memenuhi standar yang ia harapkan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Obrolan selanjutnya berjalan lebih formal, tanpa kehangatan yang nyata. Aku tahu bahwa mereka sopan dan menjamuku dengan baik, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak sepenuhnya diterima. Saat kami berpamitan, Ibu Mas Dika tersenyum padaku, tapi senyum itu terasa tipis, seolah ada sesuatu yang ditahan. Di perjalanan pulang, aku terdiam cukup lama. Mas Dika menoleh padaku dan menggenggam tanganku lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. "Ya, hanya sedikit tegang. Keluargamu tampak sangat disiplin dalam beragama." Mas Dika menghela napas pelan. "Aku tahu ini mungkin terasa sulit, Dinda. Tapi tolong jangan khawatir. Aku yakin mereka hanya butuh waktu untuk mengenalmu lebih baik." Aku mengangguk. Meskipun di dalam hatiku ada perasaan cemas yang sulit kujelaskan. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah awal yang canggung, bahwa dengan waktu dan usaha, aku bisa diterima oleh mereka. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mungkin ada perbedaan yang lebih dalam di antara kami. Perbedaan yang tidak bisa diatasi hanya dengan waktu. Aku tidak tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari tantangan yang jauh lebih besar. Hari itu, Mas Dika mengajakku bertemu di sebuah kafe yang cukup tenang di pinggiran kota. Aku senang sekaligus penasaran, karena dari nada suaranya di telepon tadi, ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan serius. Aku tiba lebih dulu dan memilih tempat duduk di sudut, di dekat jendela yang menghadap taman kecil. Tak lama kemudian, Mas Dika datang. Ia mengenakan kemeja abu-abu dan celana bahan hitam, tampak rapi seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Raut wajahnya terlihat lebih tegang, dan sorot matanya mengandung kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Dinda," katanya setelah duduk di hadapanku. "Aku sudah bicara dengan orang tuaku tentang kita." Aku menatapnya dengan penuh harap. "Lalu, bagaimana tanggapan mereka?" Mas Dika menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya sejenak sebelum menatapku lagi. "Ayah menolak." Jantungku berdegup kencang. Aku tidak langsung bicara, mencoba memahami sepenuhnya apa yang baru saja kudengar. "Menolak?" ulangku lirih, seolah berharap aku salah dengar. Mas Dika mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. "Ayah bilang bahwa keluargamu tidak cukup sepadan dengan keluarga kami dalam hal agama. Mereka khawatir kamu tidak akan bisa beradaptasi dengan nilai-nilai yang sudah lama kami pegang." Aku merasa seakan udara di sekitarku tiba-tiba menipis. Dadaku sesak. Aku sudah mempersiapkan diri bahwa mungkin akan ada tantangan dari keluarganya. Tetapi aku tidak menyangka penolakan itu datang secepat ini, dan dengan alasan yang terasa begitu menyakitkan. "Keluargaku memang tidak seagamis keluargamu, Mas," kataku pelan, berusaha menahan emosi yang mulai menguar. "Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri. Aku tahu, Dinda. Aku tahu." Mas Dika menggenggam tanganku di atas meja. Jemarinya terasa hangat tapi ada sedikit getaran yang menunjukkan bahwa ia juga sama tertekannya denganku. Aku sudah mencoba menjelaskan kepada mereka. Aku bilang kalau aku mengenalmu dengan baik, bahwa kamu adalah perempuan yang baik,
bahwa kita bisa melewati perbedaan ini bersama. Tapi ayah tetap tidak mau mengubah pendiriannya. Aku menundukkan kepala, menggigit bibir bawahku agar tidak menangis di depan umum. Aku berusaha untuk tetap kuat, tapi tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Seakan-akan aku tidak cukup baik hanya karena keluargaku tidak memenuhi standar religius mereka. Apakah ibumu juga menolak? Tanyaku setelah beberapa saat terdiam. Mas Dika mengangguk perlahan. Ibu tidak sekeras ayah, tapi dia juga merasa bahwa akan lebih baik kalau aku bersama seseorang yang sudah sejak kecil hidup dalam lingkungan yang sama dengan kami. Aku menutup mata sejenak, mengatur napas yang terasa berat. Jadi, ini akhirnya? Tanyaku, hampir berbisik. Tidak, jawab Mas Dika cepat. Aku tidak akan menyerah semudah itu, Dinda. Aku akan terus mencoba meyakinkan mereka. Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya, dan aku menemukannya di sana. Dia memang tidak ingin menyerah. Tapi aku tahu, melawan keputusan orang tua bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Mas Dika yang begitu menghormati keluarganya. Apa kamu yakin? Tanyaku pelan. Kamu yakin bisa melawan pendapat ayahmu yang sudah sangat kuat itu? Mas Dika menggenggam tanganku lebih erat. Aku yakin. Aku mencintaimu, Dinda. Aku tidak ingin kita berpisah hanya karena ini. Aku hanya butuh waktu untuk meyakinkan mereka. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin mempercayai bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tapi jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana jika usaha itu tidak cukup? Bagaimana jika, sekuat apapun Mas Dika berusaha, keluarganya tetap tidak mau menerimaku? Aku tidak ingin kehilangan Mas Dika. Aku juga tidak ingin menjadi beban yang membuatnya harus memilih antara aku atau keluarganya. Tapi aku juga tidak ingin menjalani hubungan dengan perasaan bahwa aku tidak diterima sepenuhnya. Hari itu, aku pulang dengan hati yang berat. Aku ingin tetap optimis, ingin tetap percaya bahwa kami akan menemukan jalan keluar. Tapi di dalam hatiku, kekhawatiran mulai tumbuh, perlahan menggerogoti keyakinanku. Aku belum tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih sulit. Waktu terus berlalu, dan harapan yang dulu sempat kupeluk erat kini semakin memudar. Mas Dika terus berusaha, terus mencoba meyakinkan orang tuanya, tapi hasilnya selalu sama. Setiap kali kami berbicara, ada nada kelelahan dalam suaranya, seolah ia sendiri mulai merasa bahwa perjuangan ini sia-sia. Aku bisa merasakan bahwa ia mulai goyah, meskipun ia tidak pernah mengatakannya secara langsung. Aku sendiri berada dalam kondisi yang sulit. Aku mencoba untuk tetap bersabar, tetap percaya bahwa semua ini akan berakhir baik, tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang perlahan-lahan terkikis. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku hanya membuang-buang waktu dengan terus menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Mas Dika mengajakku bertemu di taman kota, tempat kami sering menghabiskan waktu bersama. Aku tahu dari caranya mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin ia bicarakan. Aku tiba lebih dulu dan duduk di bangku kayu yang menghadap kolam kecil. Aku memperhatikan riak air yang terbentuk ketika angin bertiup pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Tak lama kemudian, Mas Dika datang. Ia berjalan dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, dan saat ia duduk di sampingku, aku langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dinda, katanya pelan, suaranya terdengar berat. Aku sudah berbicara dengan orang tuaku lagi tadi malam. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menunggu, membiarkan ia menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Aku sudah mencoba segalanya. Tapi mereka tetap tidak bisa menerimamu. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Dan aku tidak bisa terus melawan mereka. Dadaku seketika terasa sesak.
Aku menunduk, meremas ujung rokku dengan tangan yang gemetar. Aku sudah menduga bahwa hari ini akan tiba, tapi tetap saja, mendengar kata-kata itu secara langsung membuat segalanya terasa jauh lebih menyakitkan. Jadi ini benar-benar akhirnya? Tanyaku dengan suara lirih. Mas Dika menundukkan kepala, tidak sanggup menatapku. Aku tidak ingin ini berakhir, Dinda. Tapi aku juga tidak bisa membuatmu terus menunggu tanpa kepastian. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Jadi, pada akhirnya, kamu memilih keluargamu. Mas Dika akhirnya menatapku, dan di matanya, aku bisa melihat kepedihan yang sama seperti yang kurasakan. Bukan soal memilih, Dinda. Aku hanya tidak bisa terus menyakiti semua orang dengan bertahan dalam hubungan ini. Aku tidak ingin melihatmu terus menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku tidak ingin membuat orang tuaku kecewa. Aku terjebak di antara dua hal yang sama-sama penting bagiku. Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Aku tahu bahwa Mas Dika mencintaiku. Aku tahu bahwa ia telah berusaha. Tapi aku juga tahu bahwa tidak semua hal bisa dimenangkan hanya dengan cinta. Ada batasan yang tidak bisa kami lewati. Ada dinding yang tidak bisa kami robohkan. Kami duduk dalam diam cukup lama, hanya ditemani suara gemerisik angin dan gemericik air di kolam. Aku ingin mengatakan banyak hal, ingin menumpahkan semua perasaan yang telah kupendam selama ini, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum kecil, senyum yang penuh kepahitan. Terima kasih, Mas, untuk semuanya, kataku dengan suara yang nyaris bergetar. Mas Dika menatapku dengan ekspresi penuh kesedihan. Dinda, aku minta maaf. Aku menggeleng. Jangan minta maaf. Ini bukan salahmu. Ini bukan salah siapa-siapa. Kami saling menatap untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya aku berdiri dan melangkah pergi. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu jika aku melakukannya, aku mungkin tidak akan sanggup pergi. Saat aku berjalan meninggalkan taman itu, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan, hanya mengikuti langkah kakiku yang terasa berat. Yang ku tahu, aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan hatiku yang telah hancur. Hari itu, aku kehilangan Mas Dika. Tapi lebih dari itu, aku juga kehilangan impian yang selama ini telah kujaga dengan sepenuh hati. 3 tahun berlalu sejak perpisahan itu. Tapi kenangan tentang Mas Dika masih sering melintas di benakku. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku telah belajar banyak dari rasa sakit yang pernah kurasakan, dari harapan yang pupus, dan dari kenyataan bahwa tidak semua kisah cinta berakhir dengan bahagia. Aku memilih untuk berhenti menunggu sesuatu yang tidak pasti, dan mulai fokus pada diriku sendiri. Di awal masa-masa setelah perpisahan, aku merasa hampa. Aku mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga dan teman-teman, dan mencari cara agar aku tidak terus-menerus mengingat apa yang telah terjadi. Tapi ternyata, menghilangkan bayangan seseorang yang pernah begitu berarti bukanlah hal yang mudah. Setiap sudut kota ini mengingatkanku pada Mas Dika, tempat kami biasa bertemu, lagu-lagu yang pernah kami dengarkan bersama. Bahkan aroma kopi di kafe favorit kami terasa seperti memanggil kembali luka yang sudah berusaha kuobati. Namun, waktu berjalan, dan aku mulai menyadari bahwa hidup harus terus berlanjut. Aku perlahan membuka hati untuk hal-hal baru. Salah satu perubahan terbesar dalam hidupku adalah ketika aku mulai lebih dalam mendalami agama. Awalnya, aku hanya mengikuti beberapa kajian agama bersama teman-temanku, sekadar untuk mengisi waktu luang dan mencari ketenangan. Tapi semakin sering aku hadir, semakin aku merasa bahwa inilah sesuatu yang selama ini aku butuhkan.
sebuah pegangan yang bisa membuatku merasa lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih berdamai dengan masa laluku. Aku mulai rutin menghadiri kajian di sebuah masjid di pusat kota. Di sanalah pertama kali aku mendengar ceramah dari Ustaz Raffi, seorang pendakwah muda yang namanya cukup terkenal. Caranya menyampaikan materi sangat berbeda dari yang pernah kudengar sebelumnya. Ia tidak hanya berbicara tentang teori agama, tetapi juga bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara yang begitu bijaksana dan penuh kasih. Kata-katanya terasa menenangkan, seolah menyentuh hatiku yang masih rapuh. Salah satu kajian yang paling membekas di ingatanku adalah ketika ia membahas tentang keikhlasan dalam menerima takdir. Seringkali kita merasa bahwa sesuatu yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita, katanya dengan suara tenang. Tapi Allah selalu tahu yang lebih baik. Jika sesuatu tidak diberikan kepada kita, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena ada sesuatu yang lebih baik yang telah dipersiapkan. Kata-kata itu begitu menusuk ke dalam hatiku. Aku teringat betapa lama aku meratap atas kehilangan Mas Dika. Betapa aku pernah merasa bahwa dunia tidak adil padaku. Tapi kini, aku mulai melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin memang benar, bahwa perpisahan itu bukan akhir dari kebahagiaanku, hanya awal dari sesuatu yang lebih baik yang belum bisa kulihat saat itu. Seiring waktu, aku mulai lebih mengenal Ustaz Raffi, meskipun awalnya hanya sebatas murid dan guru. Aku sering mengajukan pertanyaan setelah kajian, berdiskusi tentang hal-hal yang membuatku penasaran. Tanpa kusadari, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Bukan dalam konteks ketertarikan pribadi, tapi lebih kepada rasa kagum atas kebijaksanaan dan ketenangan yang ia miliki. Ia tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaanku, tetapi juga memberikan sudut pandang yang selalu membuatku berpikir lebih dalam. Aku merasa ada kedamaian baru dalam hidupku. Bukan berarti aku telah sepenuhnya melupakan luka masa lalu, tapi aku mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari seseorang yang kita cintai, tetapi juga dari cara kita menerima kehidupan dengan lapang dada. Tanpa kusadari, perjalananku dalam mencari kebahagiaan telah membawaku ke arah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang menggantungkan kebahagiaan pada seseorang, tetapi menjadi seseorang yang belajar menemukan kebahagiaan dalam perjalanannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa siap untuk menerima apapun yang telah Allah rencanakan untukku. Awalnya, aku tidak berpikir bahwa hubunganku dengan Ustaz Raffi akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar interaksi antara seorang murid dan seorang guru. Bagiku, ia adalah seseorang yang bijaksana, yang kata-katanya mampu menenangkan hati dan pikiranku yang selama ini penuh dengan luka masa lalu. Namun, tanpa kusadari, perlahan-lahan aku mulai merasa berbeda setiap kali berbicara dengannya. Setiap kali aku menghadiri kajian yang ia bawakan, ada perasaan nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan perasaan yang membara seperti saat jatuh cinta di usia muda, melainkan sesuatu yang lebih tenang, lebih dewasa. Aku merasa dihargai sebagai seorang individu, merasa dipahami tanpa perlu banyak menjelaskan, dan yang paling penting, aku merasa bahwa aku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri ketika berada di sekitarnya. Suatu hari, setelah kajian selesai, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Ustaz Raffi tentang sesuatu yang selama ini menggangguku, tentang bagaimana seseorang bisa benar-benar mengikhlaskan masa lalunya. "Ustaz," kataku, menghampirinya di halaman masjid ketika sebagian besar jamaah sudah mulai beranjak pulang. "Bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah benar-benar mengikhlaskan sesuatu?" Ia menatapku dengan pandangan lembutnya yang biasa. "Ikhlas itu bukan tentang melupakan," jawabnya dengan suara tenang. "Ikhlas itu tentang menerima bahwa ada hal-hal yang memang bukan untuk kita, dan percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. "Tapi bagaimana kalau kita masih merasa sakit setiap kali mengingatnya?" tanyaku lagi.
Ia tersenyum kecil. Rasa sakit itu bagian dari prosesnya. Kadang, butuh waktu lama untuk benar-benar menerima. Tapi ketika kita bisa mengingat sesuatu tanpa merasa sesak di dada, tanpa merasa ingin mengubah masa lalu, itulah tanda bahwa kita sudah benar-benar ikhlas. Aku menatapnya dengan mata yang mulai terasa panas. Aku ingin percaya bahwa aku sudah melewati fase itu, tapi kenyataannya, setiap kali aku mengingat Mas Dika, masih ada sedikit perasaan getir yang tersisa. Terima kasih, Ustaz, kataku akhirnya. Dari hari ke hari, interaksi kami semakin sering. Awalnya hanya sebatas diskusi ringan setelah kajian, tapi kemudian berkembang menjadi obrolan yang lebih personal. Ia tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan, tentang pengalaman-pengalaman yang telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Aku mulai mengetahui bahwa Ustaz Raffi bukanlah seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang selalu religius. Ia bercerita bahwa dulunya ia sempat merasa tersesat, pernah melalui fase di mana ia mencari arti hidup dengan caranya sendiri sebelum akhirnya menemukan jalan yang membuatnya merasa damai. Kadang orang berpikir bahwa ustaz atau ulama itu sejak lahir sudah baik, sudah religius, katanya dalam salah satu percakapan kami. Padahal, banyak di antara kami yang juga pernah berjuang, pernah jatuh, pernah ragu. Tapi justru dari pengalaman itulah kami belajar. Aku semakin mengagumi cara berpikirnya. Ia tidak menghakimi, tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Justru, ia selalu membuka ruang untuk diskusi dan membuatku merasa bahwa tidak ada pertanyaan yang terlalu sepele untuk ditanyakan. Namun, di balik kedekatan yang semakin terjalin, ada ketakutan yang mulai merayapi hatiku. Aku sadar bahwa Ustaz Raffi adalah seseorang yang dihormati banyak orang. Ia memiliki kedudukan sebagai seorang pendakwah, seseorang yang menjadi panutan bagi banyak jamaah. Sementara aku hanyalah seorang perempuan yang masih belajar, yang masih berusaha untuk menemukan tempatku dalam kehidupan ini. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perasaan yang mulai tumbuh di hatiku ini adalah sesuatu yang benar, ataukah hanya kekaguman semata? Apakah aku hanya terbuai oleh kebaikannya, oleh caranya membuatku merasa nyaman? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Aku tidak berani mengungkapkan apapun. Aku takut bahwa perasaan ini hanya ilusi, bahwa aku mungkin terlalu cepat berharap pada sesuatu yang belum tentu nyata. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, terlalu berharap, hanya untuk berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Jadi, untuk saat ini, aku memilih untuk menyimpan semuanya dalam diam. Aku memilih untuk menikmati setiap momen yang ada, tanpa terlalu memikirkan kemana semua ini akan berujung. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin berjalan tanpa terburu-buru. Aku ingin percaya bahwa jika memang ada sesuatu yang telah ditakdirkan untukku, maka ia akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksakan. Namun, tanpa kusadari, takdir sudah mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalananku akan membawaku ke titik ini. Bahwa seseorang seperti Ustaz Raffi, seorang yang bijaksana, dihormati banyak orang, dan memiliki ilmu agama yang luas, akan datang kepadaku dengan niat yang begitu serius. Aku masih bisa mengingat dengan jelas hari ketika ia mengutarakan niatnya, dan bagaimana dunia di sekitarku seolah berhenti berputar saat mendengar kata-katanya. Hari itu, aku baru saja pulang dari sebuah kajian yang ia bawakan. Seperti biasa, kajiannya selalu meninggalkan kesan mendalam, membuatku berpikir tentang banyak hal, termasuk tentang bagaimana aku ingin menjalani hidupku ke depan. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik yang besar dalam hidupku. Sore itu, aku menerima pesan dari Mas Raffi. Pesannya sederhana, hanya meminta waktu untuk bertemu secara pribadi. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Selama ini, meskipun kami sering berdiskusi setelah kajian, permintaan untuk bertemu di luar itu hampir tidak pernah terjadi.
Aku bertanya-tanya ada urusan apa yang begitu penting, hingga ia merasa perlu bertemu langsung denganku. Kami bertemu di sebuah ruangan kecil di dalam masjid, tempat biasa ia menerima jamaah yang ingin berkonsultasi secara pribadi. Aku duduk di seberangnya, mencoba menenangkan diriku sendiri dari kegelisahan yang tiba-tiba muncul. Ia tampak tenang seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda hari itu, sesuatu yang tidak bisa kutebak. "Dinda," katanya akhirnya, dengan suara yang tetap lembut namun terdengar lebih dalam. "Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Aku menelan ludah, berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tetap netral. "Silakan, Mas," jawabku pelan. Ia terdiam sejenak, seolah mengatur kata-kata sebelum mengatakannya. Aku telah banyak berpikir tentang ini, dan setelah melalui doa serta istikharah, aku merasa bahwa inilah keputusan yang tepat. Aku mengernyit, masih tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini akan menuju. Tapi lalu, ia melanjutkan dengan sesuatu yang membuatku hampir kehilangan keseimbangan. "Dinda, aku ingin melamarmu." Aku membeku. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti gema yang terus berulang dalam pikiranku. Aku menatapnya, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar, bahwa ini bukan sekadar imajinasi yang diciptakan oleh hatiku sendiri. Apa maksud Mas?" tanyaku akhirnya, suaraku hampir berbisik. Mas Raffi tersenyum, senyum yang hangat tapi juga penuh ketegasan. "Aku tidak ingin berlama-lama dalam hubungan yang tidak jelas arahnya. Aku bukan orang yang terbiasa dengan pendekatan yang panjang tanpa kepastian. Jika aku merasa ada seseorang yang baik dan bisa menjadi pendamping hidupku, maka aku lebih memilih untuk melangkah ke arah yang halal." Jantungku berdetak semakin kencang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagian dari diriku merasa bahagia, karena aku tidak bisa memungkiri bahwa selama ini ada perasaan yang perlahan tumbuh dalam hatiku untuknya. Namun, bagian lain dari diriku dipenuhi oleh ketakutan. Takut bahwa aku tidak cukup baik untuk seseorang seperti dia. Takut bahwa ini terlalu cepat. Takut bahwa aku akan mengulangi kesalahan masa laluku. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. "Tapi, Mas, kenapa aku?" tanyaku akhirnya. "Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan perempuan yang luar biasa. Aku masih belajar banyak hal, masih mencoba memperbaiki diri. Sementara Mas adalah ustaz yang dihormati banyak orang. Apa Mas yakin bahwa aku adalah pilihan yang tepat?" Mas Raffi menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. "Dinda, dalam memilih pasangan hidup, aku tidak mencari kesempurnaan. Aku mencari seseorang yang bisa berjalan bersamaku dalam kebaikan, seseorang yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Dan aku melihat itu dalam dirimu." Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, begitu dalam, hingga membuat hatiku bergetar. "Tapi ini terlalu tiba-tiba," kataku akhirnya, suaraku terdengar bimbang. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini." Ia mengangguk pelan, seolah mengerti kebingunganku. "Aku tidak ingin memaksamu, Dinda. Aku hanya ingin kau tahu bahwa niatku serius. Aku ingin kau mengambil waktu untuk berpikir, untuk benar-benar mempertimbangkan semuanya. Aku ingin keputusan ini datang dari hatimu sendiri, bukan karena tekanan dari siapapun." Aku menunduk, meremas ujung jilbabku dengan gelisah. Ini bukan keputusan yang bisa kuambil dengan mudah. Aku tahu bahwa menikah bukan hanya soal cinta atau ketertarikan, tapi tentang kesiapan untuk berbagi hidup dengan seseorang, tentang kesediaan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang datang bersamanya. Aku butuh waktu," kataku akhirnya. Mas Raffi tersenyum dan mengangguk. "Tentu. Ambillah waktu yang kau butuhkan. Aku akan menunggu jawabanmu." Ketika aku melangkah keluar dari ruangan itu, pikiranku masih dipenuhi oleh segala kemungkinan. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa,
bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin telah Allah siapkan untukku. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin membuat keputusan hanya karena emosi sesaat. Aku menghabiskan malam itu dalam doa, memohon petunjuk kepada Allah. Aku meminta hati yang jernih, agar aku bisa melihat dengan jelas jalan yang seharusnya kuambil. Dan di dalam keheningan malam, perlahan aku mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin, setelah semua perjalanan panjang dan luka yang pernah kualami, inilah jawaban yang selama ini kucari. Setelah melewati malam-malam panjang dalam doa dan perenungan, aku akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku menerima lamaran Mas Raffi. Tidak ada perasaan ragu ketika aku mengucapkannya, meskipun hatiku masih dipenuhi berbagai pertanyaan tentang bagaimana kehidupan kami kelak. Aku tahu bahwa menikah dengan seorang ustaz bukanlah hal yang mudah. Ada tanggung jawab besar yang akan menyertai, ada ekspektasi dari masyarakat, dan ada tantangan yang belum bisa sepenuhnya kubayangkan. Namun, aku juga tahu bahwa di dalam hati ini ada keyakinan bahwa aku bisa menjalani semua itu bersamanya. Setelah keputusan itu diambil, segalanya bergerak dengan cepat. Keluarga kami bertemu dan mulai membahas tanggal pernikahan. Berbeda dengan kebanyakan pasangan yang butuh waktu lama untuk persiapan, aku dan Mas Raffi sepakat untuk tidak menunda-nunda. Bagi kami, inti dari pernikahan bukanlah tentang pesta yang mewah atau persiapan yang rumit, tetapi tentang menyempurnakan separuh agama dan memulai hidup bersama dalam keberkahan. Namun, meskipun konsepnya sederhana, tetap saja ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Aku mulai disibukkan dengan berbagai persiapan, dari mencari tempat akad, menentukan siapa yang akan diundang, hingga memilih pakaian yang sesuai. Tapi di antara semua persiapan itu, ada satu hal yang membuatku terkejut. Mas Raffi mengundang keluarga Mas Dika. Ketika ia pertama kali mengungkapkan rencananya, aku terdiam, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Kenapa?" tanyaku akhirnya. Suaraku dipenuhi kebingungan. Ia tersenyum, seperti sudah mengantisipasi pertanyaanku. Karena aku ingin mereka melihat bahwa takdir Allah selalu lebih indah daripada rencana manusia. Aku ingin mereka tahu bahwa seseorang yang dulu mereka tolak kini menemukan kebahagiaannya di tempat lain. Aku menatapnya lama, mencoba memahami pikirannya. Aku tahu bahwa Mas Raffi bukan tipe orang yang menyimpan dendam atau ingin membalas perlakuan buruk dengan kesombongan. Ia pasti punya alasan yang lebih dalam daripada sekadar menunjukkan bahwa aku telah menang dalam perjalananku sendiri. Aku juga ingin memberi kesempatan bagi mereka untuk meminta maaf, jika mereka memang ingin, lanjutnya dengan nada yang tenang. Terkadang, orang butuh waktu untuk menyadari kesalahan mereka. Aku menarik napas panjang. Bagian dari diriku masih merasa enggan, bukan karena aku belum bisa memaafkan, tetapi karena aku tidak tahu bagaimana harus bersikap jika tiba-tiba harus berhadapan lagi dengan mereka. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa inilah cara terbaik untuk benar-benar menutup masa lalu. Persiapan terus berjalan, dan semakin mendekati hari pernikahan, semakin banyak hal yang harus kupikirkan. Aku mulai merasakan tekanan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Sebagai calon istri seorang ustaz, ekspektasi dari lingkungan sekitar begitu tinggi. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya apakah aku cukup pantas mendampingi seseorang seperti Mas Raffi. "Kamu harus lebih sering tampil di kajian-kajian, Dinda," kata salah satu temanku. "Istri ustaz itu panutan, loh. Orang pasti akan memperhatikan setiap gerak-gerikmu." Aku hanya tersenyum kecil, meskipun dalam hati ada sedikit kekhawatiran yang tumbuh. Aku tahu bahwa menikah dengan seorang yang dihormati berarti aku juga akan berada di bawah sorotan. Tapi aku tidak ingin berubah menjadi seseorang yang bukan diriku hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Di tengah segala persiapan dan kegelisahan, ada satu hal yang membuatku tenang. Mas Raffi selalu ada di sisiku. Ia tidak pernah memaksaku untuk menjadi seseorang yang bukan diriku. Justru,
Ia selalu mengingatkanku bahwa yang terpenting adalah niat dan ketulusan dalam menjalani pernikahan ini. Aku menikahimu karena dirimu yang sekarang, bukan karena ekspektasi orang lain, katanya suatu hari saat melihatku termenung. Kita akan menjalani ini bersama, perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi sempurna. Kata-katanya membuatku tersenyum. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tapi setidaknya, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Dan akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu semakin dekat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika aku berhadapan dengan keluarga Mas Dika. Tapi aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya. Karena kali ini, aku bukan lagi Dinda yang sama seperti dulu. Aku adalah Dinda yang telah belajar, bertumbuh, dan menemukan kebahagiaan dalam takdir yang telah Allah tetapkan untukku. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin dengan perasaan yang campur aduk. Gaun akad nikah berwarna putih gading membalut tubuhku dengan sempurna. Tetapi di dalam hatiku, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Ini bukan hanya tentang pernikahanku dengan Mas Raffi, tetapi juga tentang pertemuan yang telah lama kuhindari, pertemuan dengan keluarga Mas Dika. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa saat melihat mereka nanti. Bagian dari diriku masih menyimpan luka dari masa lalu, luka yang meskipun sudah memudar, tetap meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Namun, aku juga tahu bahwa hari ini bukan tentang dendam atau pembuktian. Ini tentang menutup lembaran lama dan memulai sesuatu yang baru. Seiring waktu berjalan, tamu mulai berdatangan. Aku bisa mendengar suara riuh rendah di luar ruangan tempatku bersiap. Para keluarga, teman-teman, dan jamaah yang mengenal Mas Raffi hadir untuk menyaksikan pernikahan kami. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Saat aku melangkah keluar dari ruangan menuju tempat akad, mataku segera menangkap sosok yang dulu begitu familiar bagiku. Pak Haji Arif, ayah Mas Dika, duduk di salah satu barisan tamu. Wajahnya tampak lebih tua daripada terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya lebih banyak uban, dan ada garis-garis kelelahan yang jelas di wajahnya. Di sampingnya, duduk ibu Mas Dika, yang tampak lebih kaku. Dan di samping mereka, Mas Dika sendiri, seseorang yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Jantungku berdegup lebih cepat, tetapi aku tetap melangkah dengan kepala tegak. Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku bukan lagi seseorang yang merasa rendah diri karena penolakan mereka. Hari ini, aku berdiri sebagai seorang perempuan yang telah menemukan jalannya sendiri, yang telah menemukan seseorang yang menerimanya dengan sepenuh hati. Saat aku duduk di tempat yang telah disediakan, aku merasakan tatapan dari keluarga Mas Dika. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi aku bisa melihat sesuatu di mata Pak Haji Arif, sesuatu yang mungkin menyerupai rasa bersalah. Acara akad nikah dimulai. Suasana menjadi hikmat saat Mas Raffi duduk di depan penghulu dan wali nikahku. Aku menyaksikan setiap kata yang diucapkannya dengan hati yang berdebar. Kabiltu nikahaha wa tazwijaha beyal mahril madskur. Suara Mas Raffi terdengar mantap saat ia mengucapkan ijab kabul. Dan dalam sekejap, aku resmi menjadi istrinya. Aku menarik napas lega, tetapi ketegangan belum sepenuhnya hilang. Setelah akad selesai, para tamu mulai memberikan selamat. Aku melihat keluarga Mas Dika tetap duduk di tempat mereka, seolah menunggu sesuatu. Lalu, hal yang paling tidak kuduga terjadi. Pak Haji Arif berdiri dan melangkah mendekat ke arahku dan Mas Raffi. Semua mata tertuju pada kami, seolah menunggu apa yang akan terjadi. Dinda, suaranya terdengar lebih pelan dari yang kuingat. Selamat atas pernikahanmu. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda, bukan lagi ketegasan dan sikap superior yang dulu kutemui, tetapi lebih kepada ketulusan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih, Pak.
Jawabku dengan suara yang lebih stabil dari yang kuduga. Ia mengangguk pelan, lalu menarik napas sebelum berkata, Aku ingin meminta maaf. Suasana menjadi lebih hening. Semua orang yang berada di sekitar kami tampaknya ikut menahan napas, menunggu apa yang akan kukatakan. Maaf? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak arah pembicaraannya. Pak Haji Arif mengangguk. Aku menyadari bahwa dulu aku telah salah menilai. Aku melihat segala sesuatu dari standar yang sempit, dari sudut pandang yang terlalu kaku. Aku pikir, hanya orang dari latar belakang tertentu yang pantas untuk keluarga kami. Tapi aku lupa bahwa keimanan dan kebaikan seseorang tidak selalu bisa diukur dari hal-hal itu. Aku menelan ludah, merasakan emosi yang bercampur aduk di dalam diriku. Aku juga sadar, lanjutnya, bahwa mungkin jika aku dulu tidak menolakmu, kau tidak akan bertemu dengan suamimu sekarang. Mungkin ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa rencananya selalu lebih baik dari rencana manusia. Aku menatapnya lama. Aku tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Aku juga tidak menyangka bahwa di balik penolakan yang dulu terasa begitu menyakitkan, ternyata ada rencana yang lebih indah yang telah Allah siapkan untukku. Aku tersenyum, perasaan damai perlahan menyelimuti hatiku. Terima kasih, Pak, kataku dengan tulus. Saya sudah lama memaafkan semuanya. Di sampingnya, Ibu Mas Dika juga mengangguk, meskipun ia tidak berkata banyak. Dan Mas Dika sendiri? Ia hanya tersenyum kecil, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih untuk tetap diam. Setelah momen itu berlalu, suasana menjadi lebih santai. Para tamu kembali bercengkerama, dan aku merasakan beban besar yang dulu ada di hatiku kini telah benar-benar hilang. Ketika aku dan Mas Raffi duduk berdampingan, ia menoleh ke arahku dengan senyum penuh makna. Aku tahu ini akan menjadi momen yang penting untukmu, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih telah mengundang mereka. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mendapatkan penutupan seperti ini. Mas Raffi menggenggam tanganku dengan lembut. Kadang, cara terbaik untuk melangkah ke depan adalah dengan benar-benar mengikhlaskan masa lalu. Aku tersenyum. Aku tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang pernikahanku, tetapi juga tentang pembebasan dari luka lama. Dan dengan hati yang ringan, aku akhirnya benar-benar siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, bersama seseorang yang telah dipilihkan Allah untukku. Hari pernikahan kami telah usai, tetapi euforia dan kebahagiaan yang menyertainya masih terasa begitu nyata. Aku, yang kini resmi menjadi istri Mas Raffi, merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semua yang pernah kulalui, rasa sakit, penolakan, kehilangan, seakan menemukan jawabannya di sini. Namun, aku juga sadar bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Malam pertama setelah akad, aku dan Mas Raffi duduk di beranda rumah kami yang sederhana tetapi nyaman. Lampu-lampu kecil menerangi halaman, menciptakan suasana yang begitu damai. Aku masih mengenakan gaun pernikahanku, meskipun kini sudah tanpa hijab karena hanya ada kami berdua. Mas Raffi menatapku dengan senyumnya yang khas, senyum yang selalu memberikanku ketenangan. Bagaimana rasanya menjadi seorang istri? Tanyanya lembut. Aku tersenyum, berpikir sejenak sebelum menjawab. Aneh, kataku jujur, lalu tertawa kecil. Aku masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa sekarang aku punya seseorang yang akan selalu ada di sisiku, dalam segala keadaan. Mas Raffi tersenyum dan meraih tanganku. Dan aku pun merasa sangat bersyukur bahwa Allah telah mempertemukan kita. Aku tahu perjalanan kita tidak akan selalu mudah, tetapi aku berjanji akan selalu berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Kata-katanya membuatku terharu. Aku menatap wajahnya, mencari kesungguhan dalam matanya, dan aku menemukannya di sana. Keikhlasan yang membuat hatiku semakin mantap untuk menjalani kehidupan ini bersamanya.
Beberapa hari setelah pernikahan, kami mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai suami istri. Aku kini tinggal di rumah sederhana yang telah lama disiapkan oleh Mas Raffi. Sebuah rumah kecil dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hijau. Tidak ada kemewahan di dalamnya, tetapi ada kehangatan yang membuatku merasa nyaman. Sebagai seorang ustaz yang aktif berdakwah, Mas Raffi sering bepergian untuk mengisi kajian di berbagai tempat. Aku tahu sejak awal bahwa pernikahan kami akan berbeda dari kebanyakan pasangan lain. Aku harus belajar untuk mendukungnya dalam perjuangannya tanpa merasa ditinggalkan. Namun, aku tidak keberatan. Aku ingin menjadi bagian dari perjalanan dakwahnya, ingin tumbuh bersama dalam ilmu dan keimanan. Hari-hariku pun mulai berubah. Jika dulu aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaanku dan lingkaran sosialku, kini aku mulai beradaptasi dengan lingkungan yang lebih religius. Aku mulai mengikuti berbagai kajian, tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga sebagai istri seorang ustaz yang sering diperhatikan orang-orang. Namun, aku juga sadar bahwa kehidupan pernikahan tidak hanya tentang momen-momen indah. Ada tantangan yang mulai muncul, meskipun aku berusaha untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Salah satunya adalah ekspektasi orang-orang terhadapku. Menjadi istri ustaz itu berat, Dinda, kata salah satu teman kajianku suatu hari. Orang-orang akan selalu mengawasi setiap langkahmu. Apa yang kamu pakai, bagaimana caramu berbicara, bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, semuanya bisa menjadi bahan pembicaraan. Aku tersenyum tipis, meskipun di dalam hati aku merasa sedikit tertekan. Aku tidak pernah berniat untuk menjadi seseorang yang sempurna di mata orang lain. Aku hanya ingin menjalani peran baruku ini dengan tulus, tanpa harus merasa terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan. Malam itu, aku berbicara dengan Mas Raffi tentang kegelisahanku. Aku merasa seperti harus selalu menjadi sosok yang ideal di mata orang lain, kataku pelan. Seolah-olah aku tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Mas Raffi menatapku dengan penuh pengertian. Kamu tidak harus menjadi sempurna, Dinda. Tidak ada manusia yang sempurna. Aku menikahimu bukan karena aku ingin kamu menjadi istri ustaz yang ideal di mata orang-orang. Aku menikahimu karena aku mencintaimu apa adanya. Kata-katanya membuatku merasa lebih tenang. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu membebani diriku sendiri dengan standar yang tidak realistis. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri, menjalani peranku sebagai istri dengan penuh keikhlasan, dan terus belajar dari setiap tantangan yang datang. Hari-hari berlalu dengan berbagai dinamika baru. Aku mulai terbiasa dengan peran baruku, mulai menikmati kebersamaan dengan Mas Raffi dalam kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan. Kami sering berdiskusi tentang banyak hal, tentang agama, tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi kami di masa depan. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang keluarga, Mas Raffi tiba-tiba berkata, "Aku ingin kita membangun sesuatu bersama, Dinda." Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Aku ingin kita tidak hanya menjalani kehidupan ini untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Aku ingin kita membuka sebuah rumah belajar bagi anak-anak yatim dan mereka yang kurang mampu, katanya dengan penuh semangat. Aku terkejut, tetapi juga merasa kagum. Itu ide yang luar biasa, kataku. Tapi apa kita bisa melakukannya? Insya Allah, jika kita niatkan untuk kebaikan, Allah akan memudahkan jalannya, jawabnya yakin. Dan saat itu, aku sadar bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang memiliki makna lebih dalam. Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, masih banyak tantangan yang akan kami hadapi. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendiri. Bersama Raffi, aku siap menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan dan harapan.
Pernikahan kami bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan, tentang bagaimana kami saling mendukung dan bertumbuh bersama. Dan di dalam perjalanan ini, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak bergantung pada penerimaan orang lain, tetapi pada keyakinan bahwa aku berada di tempat yang seharusnya, bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya. Hari-hari setelah pernikahan kami seharusnya penuh dengan kebahagiaan, tetapi perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Bukan karena Mas Raffi berubah atau karena ada masalah di antara kami, tetapi karena tuntutan dari status baruku sebagai istri seorang ustaz. Sejak menikah dengan Mas Raffi, aku merasa seperti hidup di bawah sorotan yang lebih terang. Setiap langkahku diperhatikan, setiap perkataanku dinilai, bahkan cara aku berpakaian menjadi bahan perbincangan di kalangan jamaah yang mengenal suamiku. Jika dulu aku hanya seorang perempuan biasa yang bisa menjalani hidup dengan bebas, kini aku merasa seolah-olah ada batasan tak kasat mata yang mengikatku. Tekanan itu semakin terasa ketika aku mendengar beberapa komentar dari orang-orang di sekelilingku. Aku kira istri Ustaz Raffi akan lebih anggun dan lembut. Kenapa Dinda masih aktif bekerja? Seharusnya dia lebih fokus mendampingi suaminya berdakwah. Jangan sampai nanti ada yang bilang kalau istri Ustaz kurang santun atau tidak cukup syar'i. Komentar-komentar itu terus terngiang di kepalaku. Aku mulai mempertanyakan setiap hal yang kulakukan. Apakah pakaianku sudah cukup panjang? Apakah aku terlalu banyak tertawa di depan umum? Apakah aku harus berhenti bekerja agar terlihat lebih sesuai dengan peran baruku? Aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, merenung dalam diam. Aku merasa terjebak dalam identitas yang orang-orang ciptakan untukku. Aku ingin menjadi istri yang baik untuk Mas Raffi, tetapi aku juga tidak ingin kehilangan jati diriku sendiri. Saat itulah Mas Raffi masuk ke kamar dan melihat ekspresi wajahku yang muram. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya lembut, duduk di sampingku. Aku menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku. Aku merasa seperti harus selalu sempurna. "Mas, sejak menikah denganmu, aku merasa tidak bisa menjadi diriku sendiri. Orang-orang menuntutku untuk menjadi sosok yang ideal, dan aku tidak tahu apakah aku mampu." Mas Raffi menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat. "Dinda, dengarkan aku baik-baik," katanya dengan suara yang lembut tetapi tegas. "Kamu tidak harus menjadi apa yang orang-orang inginkan. Kamu hanya perlu menjadi istri yang baik untukku dan seorang muslimah yang terus belajar dan berkembang. Itu saja." Aku menatapnya ragu, tapi mereka terus menilai, "Mas," seolah-olah aku harus berubah menjadi seseorang yang bukan diriku. Mas Raffi menghela napas, lalu berkata, "Dinda, bahkan aku sendiri pun tidak bisa memenuhi semua ekspektasi orang-orang. Setiap hari ada saja yang mengkritik caraku berdakwah, caraku berbicara, bahkan keputusan-keputusan pribadiku. Tapi aku selalu mengingat satu hal. Aku tidak hidup untuk memuaskan manusia. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupku, untuk Allah dan orang-orang yang kucintai." Aku terdiam. Kata-kata Mas Raffi perlahan mulai masuk ke dalam hatiku. "Jangan biarkan mereka membuatmu lupa siapa dirimu, Dinda," lanjutnya. "Kamu adalah perempuan yang kuat, yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Kamu tidak perlu menjadi sempurna di mata mereka. Cukup jadi dirimu sendiri. Aku mencintaimu bukan karena ekspektasi mereka, tapi karena dirimu yang sesungguhnya." Aku merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku merasa lega, seolah beban yang menekan dadaku perlahan mulai berkurang. Sejak percakapan itu, aku mulai belajar untuk menerima diriku sendiri. Aku tidak lagi terlalu memikirkan omongan orang. Aku tetap berusaha menjadi istri yang baik dan mendukung Mas Raffi dalam dakwahnya. Tetapi aku juga menjaga jati diriku. Aku tetap bekerja, tetap menjalani hobiku,
tetap menjadi Dinda yang dulu, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diriku sebenarnya. Namun, konflik internal itu tidak sepenuhnya hilang. Ada hari-hari di mana aku masih merasa ragu, masih merasa tidak cukup baik. Tapi setiap kali perasaan itu datang, aku mengingat kata-kata Mas Raffi, bahwa aku tidak perlu menjadi sempurna. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri dan terus berusaha menjadi lebih baik. Dan perlahan, aku mulai menemukan kedamaian dalam peran baruku. Aku belajar untuk menikmati perjalanan ini tanpa merasa terbebani. Aku sadar bahwa pernikahan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama, saling mendukung, dan menerima satu sama lain apa adanya. Aku mungkin bukan istri ustaz yang ideal menurut standar orang-orang, tetapi aku tahu bahwa aku adalah istri yang dicintai suamiku. Dan bagi aku, itu sudah lebih dari cukup. Kehidupan pernikahan kami yang mulai stabil tiba-tiba diguncang oleh sebuah isu yang tak terduga. Isu yang membuat hatiku terguncang dan pikiranku dipenuhi dengan keraguan. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua yang kami lalui, aku masih harus menghadapi ujian kepercayaan dalam rumah tangga kami. Semuanya bermula ketika seorang teman mengirimiku sebuah pesan singkat di malam hari. Dinda, aku nggak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak. Tapi aku pikir kamu berhak tahu. Ada seseorang yang menyebarkan cerita tentang masa lalu Ustaz Raffi, dan itu tidak terdengar baik. Hatiku berdegup kencang saat membaca pesan itu. Tanganku sedikit gemetar saat aku mencoba mengetik balasan. Maksudmu apa? Cerita seperti apa? Tak lama, temanku mengirimkan beberapa tangkapan layar dari sebuah grup obrolan yang membahas tentang Mas Raffi. Beberapa orang menyebutkan bahwa sebelum menjadi ustaz, Mas Raffi memiliki masa lalu yang kelam. Ada yang mengatakan bahwa dia pernah terlibat dalam pergaulan bebas di masa mudanya. Ada yang menyebut bahwa dia pernah dekat dengan seorang perempuan sebelum menikah denganku. Dan bahkan ada yang menuduh bahwa dia tidak benar-benar seperti yang dia tunjukkan di depan jamaahnya. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti diremas. Apakah ini benar? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan semua pesan yang kuterima, membaca ulang kata-kata mereka seolah-olah mencari celah kebenaran atau kebohongan dalam setiap hurufnya. Aku ingin langsung bertanya pada Raffi, tapi aku takut. Takut mendengar jawaban yang tidak ingin kudengar. Namun, pagi harinya, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam ketakutan dan keraguan. Aku harus mencari kebenaran. Saat Mas Raffi sedang duduk di ruang kerja kecilnya, membaca beberapa kitab yang akan ia gunakan untuk kajian nanti, aku memberanikan diri untuk duduk di depannya. Mas, aku perlu bicara, kataku. Suaraku bergetar meskipun aku berusaha terdengar tegas. Mas Raffi menutup bukunya dan menatapku dengan lembut. Tentu, sayang. Ada apa? Aku menelan ludah, lalu mengeluarkan ponselku dan menunjukkan tangkapan layar yang kuterima semalam. Aku ingin tahu kebenaran tentang ini. Mas Raffi mengambil ponselku dan membaca pesan-pesan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Wajahnya tetap tenang, tapi aku melihat bagaimana matanya sedikit menggelap saat membaca tuduhan-tuduhan yang dilemparkan padanya. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu mengembalikan ponsel itu kepadaku. Dinda, aku tidak akan menyangkal bahwa aku memiliki masa lalu, katanya dengan suara tenang. Sebelum aku menjadi seperti sekarang, aku juga pernah melakukan kesalahan. Aku pernah tersesat, aku pernah jauh dari agama. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawaku ke titik ini. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jadi, semua itu benar? Tanyaku pelan. Sebagian benar, jawabnya jujur. Aku pernah memiliki kehidupan yang berbeda sebelum aku memilih jalan ini. Tapi apakah itu membuatku menjadi orang yang buruk? Apakah itu membuatmu meragukan siapa aku sekarang? Aku terdiam. Hatiku masih dipenuhi dengan ketidakpastian.
Aku ingin percaya padanya, tapi di sisi lain, aku merasa kecewa karena dia tidak pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku sebelumnya?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa sakit dalam suaraku. "Aku ingin memberitahumu, Dinda. Tapi aku juga takut," jawabnya, nadanya penuh penyesalan. "Takut kamu tidak bisa menerima masa laluku. Takut itu akan mengubah cara kamu memandangku. Aku ingin kamu mengenal aku yang sekarang, bukan aku yang dulu." Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu bahwa setiap orang punya masa lalu. Aku tahu bahwa manusia bisa berubah. Tapi bagian dari diriku masih merasa sakit karena aku baru mengetahuinya dari orang lain, bukan darinya sendiri. "Aku butuh waktu, Mas," kataku akhirnya. Aku tidak ingin langsung mengambil kesimpulan, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak mempengaruhiku. Mas Raffi mengangguk, ekspresinya penuh pengertian. "Aku mengerti, sayang. Aku tidak akan memaksamu untuk langsung memaafkanku atau menerima semuanya dalam sekejap. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak pernah ingin menyakitimu." Aku mengangguk pelan, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memproses semua ini tanpa tekanan. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berat. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi pikiranku selalu dipenuhi dengan bayangan tentang masa lalu Mas Raffi. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenalnya? Apakah aku bisa menerima bahwa orang yang kini menjadi suamiku pernah memiliki sisi lain yang tidak pernah kutahu? Namun, dalam perjalananku mencari jawaban, aku mulai menyadari sesuatu. Mas Raffi tidak pernah menyembunyikan siapa dirinya yang sekarang. Dia adalah seorang pria yang baik, penuh kasih, dan selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Jika Allah saja membuka pintu taubat bagi hambanya, mengapa aku harus terus terjebak dalam masa lalu yang bahkan bukan milikku? Pada akhirnya, aku menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menerima kelebihan seseorang, tetapi juga menerima masa lalunya, karena itu adalah bagian dari dirinya yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Malam itu, aku kembali ke ruang kerja Mas Raffi dan duduk di sampingnya. Dia menoleh ke arahku, tampak sedikit terkejut dengan kehadiranku. "Aku masih belajar untuk menerima ini, Mas," kataku pelan. "Tapi aku tidak ingin masa lalumu menjadi penghalang bagi masa depan kita. Aku memilih untuk percaya padamu, karena aku tahu siapa kamu sekarang jauh lebih penting daripada siapa kamu dulu." Mas Raffi tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat kelegaan di matanya. "Terima kasih, sayang," katanya, menggenggam tanganku erat. "Aku berjanji, aku akan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik untukmu." Dan saat itu, aku tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga tentang kepercayaan dan kesediaan untuk menerima seseorang sepenuhnya, termasuk luka, kesalahan, dan perjalanan yang telah mereka lalui. Setelah badai besar yang mengguncang pernikahan kami, ada keheningan panjang yang terasa menggantung di udara. Bukan keheningan yang dingin, tetapi lebih seperti ketegangan yang menunggu untuk dilepaskan. Aku dan Mas Raffi sudah saling berbicara, sudah saling mengungkapkan apa yang ada di hati kami, tetapi ada sesuatu yang masih menggantung. Sebuah jarak emosional yang belum sepenuhnya terjembatani. Aku tahu bahwa pernikahan bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, melainkan tentang menerima satu sama lain, dengan semua masa lalu dan ketidaksempurnaan yang ada. Namun, meskipun aku telah berjanji untuk mencoba mempercayai Raffi, aku masih merasa ada dinding tipis yang menghalangi kami. Dinding yang dibangun dari rasa ragu dan sedikit luka yang belum sepenuhnya sembuh. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sedikit berbeda. Kami masih berbicara, masih menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, tetapi ada kehati-hatian dalam cara kami berinteraksi. Raffi memberiku ruang,
membiarkanku memproses semua ini dengan caraku sendiri. Namun, aku tahu dia menunggu, berharap bahwa aku akan benar-benar bisa menerima dirinya tanpa beban di hatiku. Sampai suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat itu, aku sedang membereskan beberapa buku di ruang kerja Mas Raffi ketika tanpa sengaja sebuah buku jatuh dari rak. Buku itu sudah usang, dengan sampul yang tampak agak lusuh. Saat aku memungutnya, beberapa lembar kertas jatuh dari dalamnya. Aku mengerutkan kening, penasaran, lalu mengambil kertas-kertas itu dan membacanya. Tulisan tangan Mas Raffi. Surat-surat yang ia tulis untuk dirinya sendiri. Aku membaca dengan hati-hati, dan semakin dalam aku tenggelam dalam kata-kata itu, semakin aku menyadari sesuatu yang selama ini tidak kusadari. Aku takut. Aku takut bahwa suatu hari, masa laluku akan kembali menghantuiku. Aku takut bahwa orang-orang yang kuanggap keluarga akan meninggalkanku jika mereka tahu siapa aku dulu. Aku takut bahwa seseorang yang kucintai akan melihatku dengan pandangan berbeda jika dia tahu seberapa jauh aku pernah tersesat. Tapi aku juga tahu bahwa aku bukan lagi orang yang dulu. Aku telah berusaha, aku telah berubah. Dan aku berdoa, semoga di masa depan, ada seseorang yang bisa melihatku bukan karena siapa aku di masa lalu, tetapi karena siapa aku sekarang. Aku terdiam. Aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata itu, ketakutan yang ia rasakan, harapan yang ia gantungkan pada seseorang yang belum ia temui saat itu. Dan aku sadar, aku adalah orang yang selama ini ia harapkan. Aku menghela napas panjang, lalu menutup surat itu dengan hati yang terasa lebih ringan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu Raffi. Jika aku mencintainya, maka aku harus mencintainya sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa ragu. Malam itu, aku mendekati Mas Raffi saat ia sedang duduk di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Aku duduk di sampingnya, lalu tanpa berkata apa-apa, aku menggenggam tangannya erat. Mas Raffi menoleh, matanya menatapku dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Aku membaca surat-suratmu, kataku pelan. Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Dan apa yang kamu pikirkan setelah membacanya? Tanyanya hati-hati. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata, aku ingin kita memulai kembali. Aku ingin mencintaimu tanpa ada beban di hatiku. Aku ingin percaya padamu sepenuhnya, bukan hanya dengan pikiranku, tetapi juga dengan hatiku. Mas Raffi menggenggam tanganku lebih erat, seolah memastikan bahwa aku benar-benar ada di sisinya. Aku janji, Dinda, aku tidak akan pernah mengecewakan kepercayaanmu lagi, katanya, suaranya terdengar penuh emosi. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari keraguan, bebas dari rasa takut. Malam itu, kami berbicara lama. Tentang ketakutan kami, tentang harapan kami, tentang bagaimana kami ingin menjalani hidup ini bersama. Kami menyadari bahwa setiap pernikahan pasti menghadapi ujian, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami memilih untuk melewatinya, bersama, bukan saling menjauh. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, tetapi malam itu aku yakin bahwa kami telah menemukan kembali satu sama lain. Bahwa kami telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan dalam kebahagiaan, tetapi juga tentang saling menggenggam ketika badai datang. Dan dengan keyakinan itu, aku tahu bahwa kami akan baik-baik saja. Pernikahanku dengan Mas Raffi terus berkembang, bukan ke arah kesempurnaan, tetapi ke arah yang lebih matang. Kami belajar untuk tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling memahami, saling menerima, dan yang paling penting, saling mendukung. Ada hari-hari di mana aku merasa segalanya berjalan dengan indah, hari-hari di mana aku bangun dengan rasa syukur, melihat Mas Raffi di sampingku, mendengar suaranya membacakan ayat-ayat suci sebelum subuh, dan merasakan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Di sisi lain, aku juga belajar untuk menjadi istri yang lebih baik,
bukan dalam arti menjadi sempurna, tetapi dalam arti memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Aku belajar untuk mendengarkan lebih baik ketika Mas Raffi bercerita tentang hari-harinya. Aku belajar untuk mendukungnya tanpa menghakimi ketika dia menghadapi tekanan dari masyarakat sebagai seorang ustaz. Dan aku belajar bahwa terkadang, cinta tidak harus selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi cukup dengan keberadaan dan ketulusan. Tapi kebahagiaan sejati bukan hanya tentang hubungan kami berdua. Aku juga mulai menemukan kebahagiaan dalam penerimaan diriku sendiri. Dulu, aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam diriku, bahwa aku harus berusaha lebih keras untuk diterima oleh orang lain, bahwa aku harus membuktikan diri agar dianggap pantas. Namun, perlahan aku menyadari bahwa aku tidak perlu menjadi orang lain untuk berharga. Aku tidak perlu menjadi sosok perempuan sempurna yang diinginkan masyarakat. Aku hanya perlu menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Seseorang yang terus belajar, terus bertumbuh, dan terus berusaha menjadi lebih baik tanpa mengorbankan jati diriku. Aku juga mulai melihat bagaimana perjalanan hidupku yang penuh lika-liku sebenarnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Jika dulu aku tidak mengalami penolakan dari keluarga Mas Dika, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan Raffi. Jika dulu aku tidak mengalami patah hati, mungkin aku tidak akan pernah belajar untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Semua rasa sakit, semua perjuangan, semua air mata, semuanya ternyata membawaku ke titik ini, ke kebahagiaan yang lebih sejati. Suatu sore, aku dan Mas Raffi duduk di beranda rumah kami, menikmati senja yang perlahan menghilang di ufuk barat. Angin sepau-sepau menerpa wajahku, dan aku merasa damai. Aku menoleh ke arah Mas Raffi, yang sedang menatap langit dengan senyum kecil di wajahnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyaku pelan. Mas Raffi menoleh, menatapku dengan lembut. "Aku hanya bersyukur," katanya. "Bersyukur karena kita ada di sini, setelah semua yang kita lalui." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Aku juga bersyukur. Aku dulu selalu berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dalam bentuk yang besar dan spektakuler. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati itu sederhana. Seperti saat ini, duduk di sampingmu, tanpa perlu kata-kata, hanya merasa damai. Mas Raffi mengangguk, lalu mengecup punggung tanganku dengan penuh kasih. Kebahagiaan sejati bukan tentang mencari sesuatu yang sempurna, tapi tentang menemukan seseorang yang membuat kita merasa cukup, meskipun dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Aku mengangguk setuju. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kami masih akan menghadapi ujian-ujian lain yang lebih besar? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah menghadapi semuanya sendirian. Aku punya seseorang yang akan selalu menggenggam tanganku, yang akan selalu berada di sampingku, dan itu sudah lebih dari cukup. Dan dengan keyakinan itu, aku menatap langit yang mulai gelap, merasa damai dalam hatiku. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam penerimaan, dalam ketulusan, dan dalam cinta yang tidak tergoyahkan oleh waktu atau ujian. Aku akhirnya mengerti bahwa perjalanan hidup ini bukan tentang mencari akhir yang bahagia, tetapi tentang menemukan kebahagiaan di setiap langkahnya. Dan aku bersyukur, karena dalam setiap langkah itu, aku memiliki seseorang yang menggenggam tanganku dengan erat.